Waktu sudah menunjukkan jam 7:30 malam. Setelah seharian mengurus masalah yayasan, mereka semua tampak berkumpul di kediaman Ivan untuk makan malam bersama. Begitu mereka selesai makan malam bersama, Javin dan Billy langsung mohon undur diri, sedangkan Kelvin yang sudah lelah seharian bermain, langsung diantar Inah menuju kamarnya untuk beristirahat. Hah! Hari ini benar-benar melelahkan, keluh Gunadi sambil memukul-mukul pelan pundaknya sendiri menggunakan tangan kirinya. Chintami yang duduk di sampingnya tampak memijat lengan kanannya di ruang keluarga kediaman Ivan. Nabila yang duduk di samping Ivan langsung beranjak berdiri. Dia berjalan ke Gunadi, lalu berdiri tepat di belakang Gunadi. "Ayah, biar aku bantu memijat pundakmu," ucap Nabila sopan. "Oh, terima kasih nak," jawab Gunadi sambil menengok ke Nabila yang berdiri di belakang sofa yang dia duduki. Nabila tersenyum, dia lalu mulai memijat pundak Gunadi yang memang terlihat sangat kelelahan. "Ivan, kamu benar-benar beruntung memiliki calon istri seperti putriku. Kamu harus menjaganya dengan baik, jika tidak aku yang akan menghajarmu," seru Gunadi tanpa melihat ke arah Ivan. Chintami dan Nabila langsung tertawa kecil. Kata-kata Gunadi terdengar seperti Ivan bukanlah putranya. "Ayah, apa kamu lupa jika aku adalah putramu?" balas Ivan sambil menghela nafasnya. "Hahaha, kamu benar, aku hampir lupa tentang hal itu," canda Gunadi sambil tertawa. Ekspresi wajah Gunadi tiba-tiba berubah. Dia yang sedang bersandar di sofa tampak mendongakkan kepalanya menatap langit-langit ruangan itu. "Aku penasaran seperti apa wajah yang akan ditunjukkan mendiang Gilang saat tahu jika kami berdua akan menjadi besan." Gunadi tampak tersenyum saat mengatakan itu, namun kesedihan dapat terlihat jelas dari raut wajahnya. Nabila menunduk sedih, dia ikut membayangkan bagaimana ekspresi wajah mendiang ayahnya yang tertawa lepas saat sedang asyik mengobrol dengan Gunadi. "Sayang, kamu membuat putri kita menjadi sedih," sela Chintami sambil memandangi Nabila yang menunduk sedih. Gunadi sontak tersadar dengan ucapan istrinya. Dia menoleh ke Nabila, "Maafkan ayah nak, ayah tidak bermaksud membuatmu sedih," ujar Gunadi merasa bersalah. "Tidak apa-apa ayah, justru aku senang saat ayah mengatakan itu. Aku jadi bisa membayangkan bagaimana kehebohan kalian berdua saat bertemu," balas Nabila sambil mengukir senyuman indah di wajahnya. Gunadi dan Chintami langsung tersenyum mendengar ucapan Nabila, sedangkan Ivan yang ikut mendengarkan itu tampak mengernyitkan alisnya. Aku rasa itu akan merepotkan ibu dan mendiang ibu Nabila," ujar Ivan sambil beranjak dari duduknya. Nabila, Chintami, dan Gunadi sontak terkejut dengan perkataan Ivan. "Merepotkan aku dan mendiang ibu Nabila?" tanya Chintami penasaran. "Iya ibu. Aku sudah sangat mengenali karakter ayah, dan dari cerita Nabila, aku juga sudah mendapat gambaran besar tentang karakter mendiang ayahnya. Ayah dan mendiang ayah Nabila memiliki karakter yang sama, pemikiran yang sama, dan yang anehnya, mereka juga tertarik dengan hal yang sama. Menurut ibu, bagaimana jika dua pria yang memiliki pemikiran yang sama bertemu?" tanya Ivan sambil menatap wajah ibunya. Nabila yang sedang memijat pundak Gunadi tampak memiringkan kepalanya. Dia mencoba memikirkan jawaban dari pertanyaan Ivan, sedangkan Gunadi menekuk dahinya membayangkan kemungkinan yang terjadi jika seandainya ayah Nabila masih hidup dan bertemu dengannya. "Hahaha, aku paham maksudmu." Chintami langsung tertawa terbahak-bahak. Dia sepertinya sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan Ivan. Ivan berdiri tegap di samping ibunya, layaknya pembawa acara di televisi. Dia mengulurkan tangannya dan meminta Chintami menyebutkan jawaban dari pertanyaannya. "Silahkan Nyonya Chintami, beritahu mereka jawaban Anda," seru Ivan dengan sedikit membungkukkan badannya. Mereka berdua akan asyik mengobrol sampai lupa waktu.
Aku masih mengingat dengan jelas bagaimana aku dan mendiang Ibu Nabila begitu kesulitan menarik lengan suami kami masing-masing karena mereka terus mengobrol. Yang paling merepotkan karena waktu itu hanya kami berempat tamu yang tersisa di ruangan acara itu, petugas kebersihan, panitia acara, dan bahkan manajemen hotel dibuat kerepotan. Mereka tidak berani menegur ayahmu dan mendiang ayah Nabila yang sedang asyik berbicara. Mereka berdua seperti tidak sadarkan diri saat membahas tentang bisnis, terang Cintami sambil terus tertawa. Bravo Nyonya Cintami, jawaban Anda tepat. Balas Ivan sambil bertepuk tangan dibarengi dengan anggukan kepala. Nabila dan Gunadi langsung ikut tertawa. Gunadi juga mengingat momen itu, di mana telinganya dan telinga mendiang ayah Nabila akhirnya harus dijewer oleh istri mereka masing-masing. Sayang, aku juga mengingat momen itu, bagaimana kalian berdua menarik telinga kami sampai merah, ucap Gunadi sambil terus tertawa. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam. Setelah saling berbagi cerita, Gunadi dan Cintami akhirnya memutuskan untuk pulang. Jika di pagi hari Kelvin yang sedih saat Gunadi dan Cintami hendak pulang, kini giliran Nabila yang terlihat sedih melepas kepergian Gunadi dan Cintami. Ayah, Ibu, ini sudah larut malam, apakah kalian tidak sebaiknya menginap di sini? Ucap Nabila sambil memegang tangan Gunadi dan Cintami. Gunadi dan Cintami tersenyum. Cara Nabila meminta mereka untuk tetap tinggal benar-benar terdengar sangat manja. Mereka yang akhirnya bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang putri terlihat begitu bahagia. Jika bukan karena mereka harus keluar kota, tentu mereka akan langsung memenuhi permintaan putri mereka. Sayang, besok pagi, aku dan ayahmu harus berangkat keluar kota. Ibu harus menyiapkan barang-barang keperluan ibu dan ayah. Jika kami menginap, aku takut ibu tidak akan sempat menyiapkan semuanya, ujar Cintami, sambil mencubit pelan pipi Nabila. Iya nak, ayah dan ibu janji, akan pulang secepatnya jika urusan ayah telah selesai, ujar Gunadi sambil mengelus kepala Nabila. Dengan wajah yang masih terlihat sedih, Nabila menganggukkan kepalanya. Dia yang akhirnya bisa kembali merasakan kasih sayang orang tua terlihat begitu berat melepaskan kepergian Gunadi dan Cintami. Ayo kita mengantar ayah dan ibu sampai di mobil mereka, ucap Ivan sambil meletakkan telapak tangannya di punggung Nabila. Nabila kembali menganggukkan kepalanya. Mereka berempat lalu berjalan menuju parkiran di mana mobil orang tua mereka diparkir. Kami pergi. Cintami yang hendak pamit pergi langsung terdiam saat menoleh ke Ivan dan Nabila. Instingnya sebagai seorang ibu langsung bangkit tatkala melihat Ivan sedang melirik Nabila sambil tersenyum. Wajah Ivan yang terlihat mirip dengan wajah Gunadi sewaktu muda membuatnya teringat masa lalu. Dia segera menghampiri Ivan yang masih terus menatap wajah Nabila yang tampak begitu polos di matanya. Ivan, ucapnya dengan nada yang sedikit tinggi. Ivan yang sedang menikmati kecantikan wajah kekasihnya sontak terkejut mendengar Cintami. Iya ibu, jawab Ivan terbata-bata. Dia semakin bingung saat melihat wajah ibunya. Dia tidak mengerti mengapa Cintami menatapnya tajam seolah telah membuat kesalahan. Nabila mengangkat kedua alisnya. Dia menoleh ke Ivan lalu kembali menoleh ke Cintami. Dia juga ikut bingung dengan perubahan sikap Cintami. Ivan, no sex before married. Tegas Cintami yang entah mengapa tiba-tiba merasa khawatir dengan keselamatan putrinya. Ivan, Nabila, dan Gunadi langsung tercengang mendengar ucapan Cintami. Mereka tidak mengerti mengapa Cintami tiba-tiba membahas itu. Jawab Ivan yang terlihat kebingungan. Ivan, no sex before married. Tegas Cintami sambil mengernyitkan alisnya mengulang ucapannya. Ivan langsung merapatkan kakinya. Dengan berdiri tegap, dia memberi hormat kepada Cintami dan menjawab, siap Nyonya Cintami. Gunadi langsung menunduk menahan tawa.
Sementara Nabila semakin tercengang dengan wajah yang kemerahan. Chintami kini menoleh ke Nabila. Dia memandangi wajah Nabila yang begitu polos di matanya. Sayang, kamu sudah dewasa jadi menurut ibu tidak masalah membahas ini denganmu. Ingat pesan ibu, jangan mudah terperdaya dengan rayuan gombal pemuda tampan sepertinya. Kamu harus menjaga kehormatanmu sebagai wanita, dan baru bisa lepas segel setelah kamu menikah, terang Chintami sambil membelai wajah Nabila. Bah, baik ibu, jawab Nabila, wajahnya semakin merah. Pembahasan Chintami benar-benar terlalu ekstrim baginya. Tersegel? Tanya Ivan sambil menoleh ke Nabila dengan gestur yang masih memberi hormat. Nabila yang sedang menunduk tampak menganggukkan kepalanya, wajahnya semakin merah. Pembahasan ini terlalu berat bagi wanita tak berpengalaman sepertinya. Oh, mantap, jawab Ivan dengan tetap dalam gestur memberi hormat. Dia tidak menyangka jika Nabila ternyata masih tersegel. Dia sendiri tidak terlalu mempermasalahkan tentang hal itu. Ivan juga tidak masalah bahkan jika Kelvin adalah putra kandung Nabila. Namun begitu mengetahui jika kekasihnya masih perawan, dia langsung tidak bisa menutupi kebahagiaan yang tergambar jelas di wajahnya. Gunadi yang ikut melihat wajah Ivan langsung membalikkan badannya. Dia yang terus menahan tawa merasa tidak akan bisa menahan tawanya jika dia terus melihat wajah Ivan. Sedangkan Chintami langsung menepuk jidatnya. Dia semakin khawatir melihat kepolosan putrinya yang menjawab pertanyaan Ivan. Padahal lepas segel yang kumaksud adalah malam pertama. Aku benar-benar buruk dalam memilih kata, kini putriku semakin berada dalam bahaya, batinnya yang semakin mengkhawatirkan Nabila. Sayang, ucap Chintami sambil menghela nafasnya memandangi wajah Nabila. Dia lalu kembali menoleh ke Ivan. Lagi-lagi wajah tampan Ivan kembali mengingatkannya kepada Gunadi dulu. Pokoknya no sex before married. Kamu mengerti? Seru Chintami sekali lagi kepada Ivan. Siap Nyonya Chintami, jawab Ivan kembali dengan gestur yang masih memberi hormat. Dia lalu menatap wajah ibunya dengan tatapan memelas. Ibu, apakah aku anak pungut? Tanya Ivan. Terdengar suara Gunadi yang tak bisa lagi menahan tawanya, sedangkan Nabila masih terus menunduk dengan wajah kemerahan karena terus mengingat pertanyaan tentang segel dari Ivan. Sudah, ibu harus pergi. Ingat pesan ibu tadi, balas Chintami kepada Ivan. Dia lalu mengecup kening Nabila dan berkata, sayang. Ibu pergi dulu, yang langsung dibalas anggukan kepala disertai senyuman oleh Nabila. Chintami lalu membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam mobil, sementara Gunadi yang juga sudah berada di pintu sisi pengemudi masih terus tertawa. Anak pungut, ucapnya sambil memandangi Ivan yang masih memberi hormat. Gunadi lalu masuk ke dalam mobilnya. Perlahan mobil mereka meninggalkan kediaman Ivan. Tadi ayahku yang seakan tidak menganggapku sebagai putranya, kini ibuku yang bersikap seperti itu. Apakah aku benar-benar anak pungut? Keluh Ivan bercanda sambil menghela nafasnya. Nabila tertawa kecil mendengar keluhan Ivan. Sikap kedua orang tua Ivan semakin mempertegas jika Nabila benar-benar disayangi oleh kedua orang tua Ivan. Ivan melirik Nabila. Dia ikut merasa bahagia melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu oleh kedua orang tuanya. Setelah mengantar Chintami dan Gunadi, mereka berdua berganti pakaian. Mereka menengok Kelvin yang sudah tertidur lelap, lalu pergi menuju balkon lantai 2 kediaman Ivan. Seakan sudah menjadi rutinitas, setiap malam sebelum tidur, Ivan dan Nabila pasti akan menghabiskan waktu mengobrol di balkon lantai 2. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Waktu menunjukkan pukul 12.30 yang menandakan hari telah berganti. Nabila tampak menguap beberapa kali. Sudah saatnya mereka berdua untuk beristirahat. Ivan, sebaiknya kita beristirahat, ucap Nabila pelan. Ivan menganggukkan kepalanya.
Matanya juga mulai terasa berat. Dia meraih tangan Nabila yang masih duduk di kursi, lalu menariknya pelan untuk membantu Nabila bangkit dari duduknya. "Iya," jawabnya singkat. Sambil berpegangan tangan, Ivan mengantar Nabila menuju kamarnya. Ucap Nabila yang sontak terkejut, tatkala Ivan melewati kamarnya. "Ivan," panggil Nabila, namun Ivan tidak menjawab. Dia terus menarik lembut tangan Nabila semakin jauh melewati kamar Nabila. "Ini," ucap Nabila pelan, dia langsung menunduk dengan wajah yang memerah saat dia akhirnya sadar ketika berada tepat di depan pintu kamar Ivan. Ceklek. Pintu kamar Ivan terbuka. Tanpa menoleh ke Nabila, Ivan menarik lengan Nabila masuk ke dalam kamarnya. Kemudian menutup rapat pintu kamarnya. Dek. Detak jantung Nabila berdetak begitu cepat. Ivan langsung menarik tangan Nabila masuk ke dalam pelukannya dan tanpa aba-aba menyambar bibir raunum milik Nabila yang sedari pagi terus menggodanya. Nabila sontak menutup matanya dan menerima ciuman lembut dari Ivan. Nabila perlahan mulai bisa mengimbangi permainan bibir Ivan yang semakin intim. Tangannya otomatis memegang belakang Ivan dengan mesra. Suara decapan salivea mereka semakin terdengar, membuat suhu tubuh keduanya semakin panas. Tangan Ivan mulai naik dan menyentuh lembut perut Nabila di balik pijamannya. Ivan melepaskan dan menatap syahdu wajah cantik kekasih hatinya itu. Pipi Nabila begitu merona dan hangat ketika Ivan menangkupnya dengan kedua tangannya. "I love you Nabila," ucapnya penuh cinta dengan suara yang begitu berat. Dan kembali menyesuap bibir manis milik kekasihnya, yang tidak sempat membalas ungkapan cinta Ivan. Nabila hanya diam dan pasrah. Dirinya sudah terbuai dengan sentuhan Ivan, entah karena perasaannya yang juga sudah terlalu dalam kepada Ivan. Apalagi melihat sikap Ivan kepada dirinya dan Kelvin membuat Nabila semakin yakin. Ivan benar-benar tulus padanya. Nabila hanya menanti apa yang dilakukan Ivan, melepaskan pijamannya hingga jatuh ke lantai. "Ah, rasa apa ini?" batin Nabila merasakan gelanyar aneh di seluruh tubuhnya. Bibirnya ditutup dengan rapat takut akan mengeluarkan suara yang aneh. Hal itu membuat dirinya semakin mengepal tangannya dengan kuat dan mengunci tubuhnya. "Dek." Ivan kaget dan tersadar merasakan tubuh Nabila yang saat ini sedang mengunci tubuhnya. Ivan pun berhenti dan melihat kekasihnya itu. Matanya tertutup dengan rapat. Bibirnya digigit, tangannya di kepala dengan kuat. "Oh my. Apa yang sudah aku lakukan?" Batin Ivan tersadar hampir saja melewati batas dan melanggar pesan cintami. "Sayang," panggil Ivan kepada Nabila, sontak Nabila membuka matanya dan menoleh ke Ivan. Nabila yang masih berdebar tidak membalas panggilan Ivan, pikirannya terlalu kosong. "Maafkan aku sayang," lirih Ivan sambil menghembuskan nafasnya. Ivan menunduk dan mengambil brau serta piyama Nabila yang tergeletak di lantai. Dengan telaten, Ivan memakaikan kembali brau milik Nabila dengan sedikit menahan nafasnya karena pemandangan indah di depan matanya. Ivan lalu memakaikan piyama Nabila kembali dan mengancingkannya. Setelah selesai, Ivan memeluk tubuh Nabila dan mengecup kening Nabila cukup lama. "Maafkan aku sayang, aku hampir saja melewati batas," lirih Ivan penuh penyesalan. Nabila tersenyum dan mengangguk kecil. Setelah itu, Ivan meraih tangan Nabila dan mengantarkan Nabila kembali ke kamarnya. "Good night sayang," ucap Ivan lembut menatap wajah merona Nabila yang terlihat sangat menggemaskan. Karena sedari tadi tidak mengeluarkan suaranya. "Good night sayang," balas Nabila dengan wajah memerahnya. Ivan tersenyum bahagia, bersyukur Nabila tidak marah terhadapnya. Dan Ivan semakin yakin kalau memang dirinya lah pria pertama untuk Nabila nantinya. Ivan kembali mengecup pipi Nabila sebelum berlalu meninggalkan Nabila. Ceklek. Ivan menutup pintu kamarnya dan menguncinya. Dirinya kembali uring-uringan setelah berada di dalam kamarnya sendiri. "Oh my. Apa yang harus aku lakukan?"
Seru Ivan memijit keningnya dan melihat miliknya yang kembali terasa sesak di bawah sana. Dirinya kembali terngiang dengan apa yang tadi dia lihat, wajah polos Nabila dan juga lekuk tubuh Nabila yang terlihat begitu indah. Ivan menatap ke arah kamar mandi dan langsung bergegas masuk. Dia lalu mengambil botol sabun kemudian mengangkat botol tersebut sambil membuang nafasnya dengan kasar, "Hah." Terpaksa.